البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. عندك إسماعيل، ما هو الجهل البسيط؟ صحيح. ما هو الجهل المركب؟ شيء على وجه يخالف ما هو الراجح أو ما هو الظن ما هو الظن شيء مع استعمال ضد مرجوع. ما هو وهم؟ شيء على مع استعمال ضد مرجوع. إذا استوى الأمران bersama baik. Yasawal amran Nabi sallallahu. Anda Muhammad Syab. Baik, sudah rajulun ma'akum salat qala sunnah sahabat. Mari sama anda. لماذا اسمها زيادة المركب؟ إدراكه يخالف ما هو عليه. طيب، وإذا سئل ما هو الصلاة قال واجبة. ماذا يسمى عندك؟ لماذا؟ يعني يدرك شيء إدراكا جازما. وإذا سئل عن الصلاة ما هو الصلاة قال لا أدري. ماذا يسمى؟ زيد فعل بسيط. لا بأس. قال رحمه الله تعالى أقسام العلم. أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين. Pembamat. Bukan ini. أقسام العلم ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري أو ضروري ونظري. ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري ونظري. ضروري علم ضروري ونظري. فالضروري الأول فالضروري ما هو الضروري؟ ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. Al-ilmu daruri. Kenapa disebut ilmu daruri? Ilmu daruri maksudnya disebut daruri
bukan darurat, bukan. Ilmu daruri maksudnya adalah ilmu yang didapat tanpa belajar, langsung tahu. Orang nggak perlu belajar. Kalau api itu rasanya apa, Abdurrahman? Hah? Panas. Perlu belajar? Nah. Kalau api panas, nggak ada orang bilang api dingin. Betul enggak? Kalau es apa? Enggak. Hah? Hah? Es dingin, barit. Namanya ilmu daruri namanya. Orang tahu hal tersebut daruri yang dengan pasti, dengan sendirinya. Itu mengetahui sesuatu dengan sendirinya. Artinya dia pasti tahu hal tersebut daruri. Fadaruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi. Ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Dikatakan daruri yaitu mengetahui atau mengenal sesuatu yang diketahui. Mengenal sesuatu yang diketahui daruriyan dengan pasti, langsung. Mengenal sesuatu yang diketahui dengan langsung, dengan pasti, dengan sendirinya. Bihaitu yataru ilaih. Ini bihaitu yataru ilaih, yang mana orang itu mutar, pasti harus tahu gitu. Harus tahu dia dengan langsung. Min ghairi nadar, tanpa adanya penelitian. Enggak perlu diteliti api itu panas. Makanya enggak ada penelitian api itu panas. Kamu percaya Ismail api itu panas? Hah? Kalau nggak percaya mudah. Gimana? Tangannya dimasukkan. Enggak ada orang melakukan penelitian itu, enggak ada. Min ghairi nadarin wala istidlalin, dan enggak perlu dalil. Mana dalilnya api itu panas? Enggak ada orang bilang mana dalil api itu panas. Apa ada orang minta dalil, minta petunjuk, minta hujah kalau api itu panas? Cuma, hah? Enggak ada. Berarti orang udah darurat dengan sendirinya ya. Darurat dengan sendirinya orang itu tahu kalau api panas. Baik, kal ilmi bi anal kulla akbaru minal juz. Seperti orang mengetahui bahwa al-kul akbar minal juz. Kul siapapun. Coba si siapa? Robi. Nah. Angkat. Hah? Hah? Itu yang utuh apa? Tidak utuh. Gimana Robi ini bahasa cuman Al-Qul Akbar Najis kan sudah berulang-ulang udah lewat 3 kali ini. 3 kali. Hamam tuh hamam. Suatu yang utuh lebih besar daripada bagian. Contoh coba. Contohnya gimana? Suatu yang utuh lebih besar daripada bagian. Contohnya gimana? Contohnya. Kalau kamu paham, ini padahal ilmu daruri loh. Kalau kamu sampai nggak tahu berarti waduh. Kamu nggak tahu, nggak termasuk mana ya? Daruri nggak masuk. Semangka separuh lebih sedikit dari seperempat. Hah? Ini bukan begitu, bukan tafsir. Al-Qul Akbar minal juz. Yang utuh lebih besar daripada bagian gimana? Coba. Tergantung separuhnya semangka yang gini ya. Ya? Ada kamu dapat separuh, tapi separuh semangka gede, lebih besar dari
Gimana? Hah? Betul? Coba, Anda dapat separuh semangka, tapi separuh dari 10 kilo, berapa? 5 kilo. Daripada kamu dapat utuh yang 2 kilo, besar mana? Nah, yang besar yang itu. Jus bagian. Hah? Bagaimana Hamam ini? Iya, gimana? Selama Mustafa gimana? Hah? Sesuatu yang utuh, kul lebih besar daripada bagian, maksud bagian yang utuh itu, bukan bagian yang lain. Gimana ini? Separuh semangka utuh 1 kilo, kamu dapat setengahnya dari 1 kilo, besar mana? Ya 1 kilo. Tapi kalau bagian lebih kecil daripada yang utuh belum tentu. Kenapa? Ini bagian dari yang gede. Ya, maksudnya gitu. Final kul atau mil jus itu jus dari bagian itu. Semangka utuh 2 kilo. Kamu dapat sebagian dari 2 kilo, dapat setengahnya, setengah dari semangka itu. Ya, itu maksud. Maksudnya sih begitu Hamam tadi. Cuma maksudnya sedikit humor aja, biar nggak stres. Wa naro harah, wa naro haratun. Maksudnya api itu panas. Sepakat, muttafaq alaih, daruri, nggak perlu dalil, nggak perlu penelitian, nggak perlu dimasukkan mikroskop, tidak masukkan laborat api itu panas nggak? Nggak ada, nggak ada insinyur melakukan penelitian api itu apa? Panas. Sudah dari zaman dulu sejak munculnya api, sampai hilangnya Allah api itu apa? Panas. Dengan sendirinya, tahu orang semua. Wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dimasukkan ilmu daruri. Maksudnya sesuatu yang diketahui dari ilmu agama dengan darurat. Orang tahu semua, harus tahu semua. Ini maksudnya. Dimasukkan ilmu daruri. Wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Ini dimaksudkan ilmu maklum minad din bidarurah. Artinya orang tahu semua, ya. Orang tahu semua. Orang muslim tahu semua. Seperti as-salatul khams. As-salatul khams tahu semua kalau hukumnya apa? Wajib. Coba yang talabul ilm, yang bukan talabul ilm, yang petani, yang berdagang organnya, sampai pun yang tidak sholat. Ya? Orang kamu tanya orang yang tidak sholat. Kenapa kamu tidak sholat, Pak? Aduh, gimana ya? Lagi tidak semangat. Hukumnya apa? Ya wajib. Orang tidak sholat tahu hukumnya wajib. Bukan nggak tahu. Coba antum kamu present tanya. Tanya. Sampai orang mabok pun tahu. Itu orang mabok nggak apa tuh. Semua ini maksudnya dalam minal ilm. Al-maklum bidarurah. Sesuatu yang bagian dari agama yang orang tahu semua hukumnya. Beda kalau apa hukum salat jenazah. Orang belum tentu tahu, ya kan? Orang belum tentu tahu. Yang tahu yang belajar ilmu. Baik. Berapa bagian wanita ketika dapat warisan? Banyak yang nggak tahu. Tahunya sawah-sawah. Karena ini bukan minal ilm, minad din, minal ilm bidarurah, bukan. Tapi salatul khams yang masyhur, zakat, salatul khams apa? Ya, tahu mereka. Saum tahu. Orang yang makan di warung pas Ramadan, makanya dikasih korden. Dikasih korden, dikasih penutup, ya kenapa? Malu. Kalau makan di siang bulan Ramadan, kenapa? Harusnya apa? Puasa. Karena Rasulullah tahu, bukan nggak tahu. Yang bikinkan masakannya tahu, malah dia puasa. Yang tukang masak puasa, kok nggak makan? Puasa. Ini adalah kullu ma ulima minad din bidarurah, masuk dalam ilmu daruri.
segala dari ilmu agama ini yang maklum bidarurah. Semuanya tahu, tanpa istidlal, tanpa nadhar, tahu. Pokoknya orang yang dikatakan muslim, yang salat nggak salat tahu kalau salat apa? Wajib. Tahu. Yang penting muslim tahu, baik itu alul bid'ah, ya, apa saja yang nisbah pada muslim. Kalau Muhammad SAW adalah Rasulullah, tahu. Makanya tes di sekolah umum paling mudah. Apa atau siapa nabimu? Siapa? Muhammad SAW. Kan begitu jawabannya. Tahu semua. Apa hukum salat 5 waktu? Wajib. Apa hukum puasa Ramadan? Wajib. Makanya lulus semua. Kenapa? Tesnya adalah al-ilm minad-din bidarurah. Itu tesnya itu ilmu yang secara darurat orang tahu gitu. Baik. Ini dikatakan ilmu daruri. Ilmu daruri. Mayakun idrakul ma'lufi darurian. Itu mengetahui, mengenal sesuatu yang diketahui itu adalah darurat, di mana orang langsung tahu tanpa capek-capek penelitian, tanpa adanya dalil, tunjuk dan sebagainya. Dikatakan ilmu daruri di dalam Islam adalah diantaranya alladzi yunkiru yakfur. Itu orang yang mengingkari hal tersebut adalah kufur. Seperti mengingkari wujubnya sholat, ya, mengingkari wujubnya sholat, mengingkari wajibnya sholat, ini adalah kufur, kafir ijma' ulama. Ajma' al ulama, ya, mengingkari wujubnya sholat, mengingkari haramnya khamr, misalnya khamr maklum, apa? Maklum bidarurah. Hukum khamr haram itu orang tahu semua, sampai pun yang mabok itu apa? Tahu yang mabok, makanya kadang maboknya di pinggir kali, malu kan? Nah, kalau di rumah malu ketahuan, pinggir kali sana mabok. Kenapa? Karena tahu khamr itu haram. Jualnya juga sembunyi. Ada kode khusus 005. Ada warung itu punya kode khusus. Ada minuman yang 005. Itu maksudnya misalnya. Ini nggak tahu 05, 08 nggak tahu. Tapi dikirim khusus. Kode khusus kenapa? Tahu jual ini nggak boleh, haram. Nah itu. Itu maksudnya. Jadi orang yang mengingkari menjadi kufur. Mengingkari wajibnya salatul khams, mengingkari wajibnya shaum Ramadan, ya. Mengingkari wujub zakat, mengingkari haramnya khamr, baik. Mengingkari haramnya maitah, bangkai. Ini menjadi kafir kalau mengingkari hukum tersebut. Ini yang disebut ma'ulima minad-din bidarurah. Sesuatu yang diketahui dari agama ini ilmunya syarat darurat. Kenapa? Udah tersebar, orang ngerti semua. Enggak yang di atas gunung, enggak yang di lembah. Tahu. Kasariqah haram, ya. Mencuri haram. Sampai orang kafir pun tahu sebenarnya. Betul? Hah? Iya, sampai orang kafir tahu mencuri apa? Haram. Jangan kan mencuri, korupsi saja tahu orang kafir. Korupsi haram. Makanya di berbagai macam negara orang korupsi malah langsung dibunuh biar enggak korupsi lagi. Bukan di penjara, kalau di penjara masih nanti korupsi lagi. Ini enggak, langsung dibunuh saja. Itu menunjukkan orang kafir tahu. Yang begitu. Baiklah. Asani wa nadhari.
Yang kedua adalah nadhari. Ma tahtaju ila nadhar wastidlalin. Ilmu yang butuhkan pada nadhar. Apa nadhar artinya? Itu Ibrahim anta. Apa nadhar? Melihat apa? Kamu sudah nadhar? Katanya melihat, masa kamu nggak melihat? Ya melihat, ya kan? Bisa ke sini kan karena bisa lihat. Terus nadhar di sini apa nadhar di sini? Mata kajilan nadhar. Ibrahim, penelitian, sesuatu yang butuhkan penelitian. Penelitian itu kan dengan nadhar, dengan apa? Melihat, pembahasan dengan membahas tuh. Nadhar itu maknanya gitu. Penelitian, pembahasan. Ya namanya orang membahas sesuatu dengan melihat, nadhar. Baiklah. Bukan nazar bahasa khusus, bukan istilahnya. Nanti salah tafsir. Ilmu nadori, ilmu yang butuh nazar. Ya nazar, cuman maknanya bukan nazar apa. Maknanya penelitian. Ya. Butuh teliti, butuh kamu nazar pada kitab. Itu maksudnya butuh pembahasan. Nazar kepada kalam ulama, nazar pada dalil-dalil. Wastidlalin, dan butuh istidlal. Mana yang menunjukkan wajib? Ya. Mana yang menunjukkan wajib? Mana yang menunjukkan sunnah? Mana yang menunjukkan mubah? Mana dalilnya? Ya. Jadi orang makan, hukum makan berdiri. Ya, hukum makan berdiri. Ini perlu dalil. Mana dalilnya? Apa hukumnya misalnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh, mana dalilnya? Nazar. Ada hadis yang melarang, ada hadis yang bolehkan. Kemudian kalam ulama. Ini namanya nazar, penelitian, istidlal. Kalau ilmi biwujubin niyah fi sholati. Seperti ilmu pengetahuan mengetahui bahwa wajibnya niat di dalam salat. Wajibnya niat dalam sholat ini butuh nazar, butuh istidlal. Mana dalilnya yang menunjukkan niat itu wajib? Wajibnya niat ketika melakukan sholat. Ada dalil mah? Gimana hadisnya? Innamal amalu binniyat. Itu. Abdurrahman Amir. Itu. Oh, innamal amalu binniyat. Ini yang ditanyakan hukum niat dalam sholat. Mana dalilnya? Wajibnya niat dalam puasa. Mana dalilnya? Kalau sholat, kalau wajibnya niat dalam sholat, dalilnya innamal amalu binniyat. Kalau wajibnya niat dalam saum, dalam puasa, mana dalilnya itu? Baik. Kok sama? Karena puasa tengah malam. Baik. Dalilnya niat bayar utang, mana? Dalilnya niat bayar utang. Mana dalilnya? Dalilnya. Utang. Mana kau manduk-manduk? Mana dalilnya niat bayar utang? Apa? Ini malah niat. Utang, orang bayar utang nggak pakai niat. Bagaimana nggak pakai niat orang bayar utang? Gimana kok bisa nggak pakai niat? Bukan satu amalan, bukan satu amalan. Butuh niat nggak San? Kenapa? Kenapa nggak butuh niat bayar utang? Karena jika ada yang orang lain ada yang membayari utangnya biasa. Sakit. Nggak butuh niat bayar utang, ya? Nggak kemudian, saya nggak niat tadi loh, ya, bayar. Kenapa kalau ada orang lain yang membayarkan hutangnya bulan-bulan berapa? 20.000 nih saya bayar. Itu sudah sah. Jadi, seperti orang membersihkan najas. Pakaian kamu kena kencing. Ya kencingnya siapa kencing kamu? Pakaian kamu kena kencing adikmu. Ya?
kamu pakaiannya ditaruh di luar kehujanan, kamu cium udah hilang. Bersih apa bersih? Oh iya, sah apa enggak? Perlu niat. Aku enggak niat loh tadi. Enggak butuh kan? Enggak butuh, enggak mengatakan aku enggak niat tadi berarti enggak sah. Enggak. Baiklah. Sehingga di dalam bab izalatun najasat enggak perlu niat. Kenapa? Karena juga kalau orang lain yang mencucikan, pakaian kamu kena najis, orang lain mencucikan. Sehingga pakaiannya Handola kena najis, Abdurrahman dia mencucikan. Tanpa pengetahuan, Handola enggak minta izin. Handola malah senang alhamdulillah. Iya kan ya? Benar. Enggak mengatakan enggak sah, saya cuci lagi. Itu bab izalatun najasat, qada idain, baikna. Itu baikna. Tapi lain dengan bab kafarah. Kafarah, ada orang sumpah, dia belum bayar kafarah, kamu diam-diam aja. Tak kafarahin loh. Sah enggak itu? Sah apa enggak orang lain membayar kafarah? Mau kasar. Kenapa kok enggak sah? Harus orang itu? Karena harus minta izin. Minta izin karena dia berkaitan dengan amalan dia. Baik. Beda dengan utang. Utang bukan utang yang utang biasa dain. Baik, sehingga hal-hal yang seperti tadi butuh nazar, butuh ilmu lah. Ya, orang yang bukan talibul ilm ditanya, gimana kalau pakaian kena najis, kehujanan, sah enggak? Gimana ya, nggak tahu juga. Mungkin bingung kan? Ubed aja bingung tadi. Baik, orang yang tahu karena dia talabul ilm, punya nazar, punya istidlal, ya. Baik. Ada orang mau sahur, dia nggak niat, tapi sudah ambil piring sama sendok. Niat bukan itu? Niat bukan? Maksudnya niat itu fil qalb, ya. Menunjukkan bahwa niat itu mahalul niyah al-qalb. Tempatnya niat di jantung, bukan di mulut, bukan di bibir, bukan nawaitu an atas sakaro. Makanya talafuz biniyah bid'ah karena itu. Talafuz biniyah bid'ah sebab mahalul niyah al-qalb. Buktinya tadi, ya, buktinya tadi orang bawa cangkul sama arit berjalan, mau kemana? Sawah. Perlu dibilang niat nggak ke sawah? Niat kayak. Ya udah gitu. Karena niat itu yashab fi'lan. Niat itu berbarengan dengan suatu perbuatan. Baiknya. Jadi nggak bisa pencuri mengatakan saya nggak niat nyuri kok. Dan sudah ngambil, sudah berjalan dari rumah, sudah jebol rumah orang, sudah ngambil barang, aku nggak niat mencuri. Begitu Ustaz. Ya kalau niat membutuhkan talafud, berarti pencuri bisa bebas. Karena saya tidak pernah mengatakan saya berniat ingin mencuri rumah fulan, kan? Seperti hukum talafud biniyah bid'ah, ya. Nah, ini juga butuh nazar, butuh istidlal, butuh ilmu. Baik. Segala sesuatu yang membutuhkan nazar, penelitian, pembahasan, butuh dalil yang mengarahkannya. Ini namanya ilmu nazari. Ilmu an-nazari, ilmu yang butuh nazar. Bukan ilmu ad-daruri. Ilmu daruri orang yang sekaligus langsung tahu, sudah langsung tahu dengan sendirinya. Tahu langsung dirinya. Baik. Baik, paham Ismail kan? Jadi kesimpulannya Ismail, al-ilmu ilmani, mahuma daruri wa nadari.
Hat misal ilmu daruri. An-naru hara. An-naru hara. Ilmu apa? Daruri. Ilmu nadari. Wujubun niyah di shalah. Nanti yang lainnya banyak. Ya. Baik, qala rahimahullah taala al-kalam. Al-kalam ini dibahas di dalam ilmu usul. Ya, al-kalam maksudnya ilmu bahasa. Karena banyak faedahnya. Jadi belajar bahasa. Makanya orang belajar ilmu usul harus paham bahasa Arab. Kalau kamu nggak paham bahasa Arab, gimana mau istidlal? Orang yang belajar ilmu usul harus paham al-ajrumiyah, ya, itu paham. Minimal itu, minimal matan ajrumiyah. Paham. Ini akan membantu dalam ilmu usul prakteknya. Baik, itu minimal. Minimalnya itu yang istilahnya ilmu yang masyhur, asas dasar mabadi ilmu bahasa matan al-ajrumiyah. Itu paham betul, ini sebagai bekal bagi di dalam belajar ilmu usul. Makanya antum kalau belajar yang sungguh-sungguh dalam bidang ini, sungguh-sungguh dalam bidang itu, sungguh-sungguh. Kenapa? Karena nantinya akan saling berkait. Kalau kamu nggak paham, bagaimana kamu istinbat mengeluarkan satu hukum? Padahal yang namanya ilmu bahasa, dirasah alfaz ini akan ada ya taratub pada hukum. Jadi perbedaan antara summa, antara fa, antara wawu, antara hatta. Ini. Misalnya layak bagi salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hatta ini dibahas di sini. Layak bagi salat ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dibahas. Kenapa di sini pakai hatta? Apa faedahnya dan sebagainya itu. Sehingga harus sungguh-sungguh belajar dalam bidang-bidangnya. Baik. Jadi tidak belajar ini nanti putus asana ini lagi ini. Karena apa? Kurang sungguh-sungguh. Harus paham. Orang yang tidak paham lughatul Arabiyah, dia tidak bisa istinbat suatu hukum. Mau istinbat gimana dia nggak paham? Karena huruf di dalam bahasa Arab punya makna. Huruf punya makna. Contohnya misalnya fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ila al-marafiq. Ila huruf apa? Coba Umar. Huruf jar. Ila, apa faedah huruf ila? Apa huruf ila? Itulah i'rab, bukan makna. Itu i'rab, ada makna huruf ila. Nah itu, ini harus dirasa, harus paham. Kalau nggak paham, gimana? Misalnya, makanya idza kabbara fakabbiru, pakai fa, bukan pakai summa, bukan pakai wawu. Kenapa? Nah itu. Makanya antum kalau belajar, saya bilang belajar yang betul, ya, benar-benar dipahami, bukan asal lewat, bukan asal ini saja. Kalau gitu percuma. Maksudnya membuang waktu. Ya? Kalau belajar sesuatu dimatangkan sekalian. Karena apa? Karena akan berkaitan. Berkaitan, bukan tidak ada kaitannya. Makanya diajarkan ilmu itu oleh para ulama, suruh belajar ini sebagai dasar kamu punya ilmu pengetahuan. Baik, nah. Itu contoh pentingnya dalam belajar lughah, belajar bahasa. Ada perbedaan lafaz, ya?
La yabulan ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri tsumma yahtasilu fihi. Tsumma yahtasilu fihi. Ada perbedaan la yahtasil ahadukum fil ma'i daim wa huwa junub. Ada. Ini semua bukan apa? Paham tentang lafaz-lafaz ini. Ini kan la yabulan ahadukum fil ma'i daim alladzi la yajri tsumma yahtasilu fihi. Tsumma yahtasilu fihi. Ada lafaz la yaktasilu ahadukum fil ma'i daim. Ini dengan la yaktasil. Loh, dengan jazm. Nah, ini ada perbedaan dan ada faedahnya masing-masing. Sehingga gitu, orang belajar ilmu itu yang begitu. Kalau ingin berilmu dan tahu ya istinbat, ngerti hukum, antum harus paham. Kan makanya ada orang membaca ayat yang sama, dia nggak bisa mengeluarkan faedah. Apa bedanya? Nggak tahu. Tapi ada orang yang bisa mengeluarkan faedah dari ayat itu, masya Allah. Faedah 1, 2, 3, wahid, isnin, salas, arba, masya Allah. Ya? Paham nggak? Nah, penting. Apa yang penting? Pentingnya orang mematangkan ilmu yang dipelajari. Matangkan, jangan mentahan. Boleh? Mentahan enak boleh? Hah? Gak enak mentahan. Ada orang suka mentahan. Gak enak, ya kan? Makanya itu belajar ilmu. Jadi betul-betul kamu di rumah semuanya, bukan kamu boleh, bukan. Antum semua habis belajar itu dipikir betul, dihafal, nanti akan ketemu faedahnya. Oh, masya Allah. Nah, ya. Kalau kamu berlanjut rajin, giat membaca kitab-kitab syarah, syuruh ya. Oh itu baru ternyata ini faedahnya. Tuh. Kalau kamu cuman berlalu saja, nggak diteruskan belajarnya, nggak pernah membaca kitab-kitab ya, nggak ini. Bacanya game, nggak betul. Nah ini antum harus perhatikan. Sehingga di sini dalam ilmu usul dibahas juga masalah al-kalam. Bukan ilmu kalam, bukan memantik kalau ini maksud bukan. Al-kalam di sini itu maksudnya kalam. Kalam yang ma'ruf inda nahwiyin. Kalam, ta'rif kalam menurut ahli nahwu. Sehingga ilmu usul juga tersusun dari yaitu lugha Arabiyah. Baik, paham? Ini menunjukkan bahwa ilmu usul juga tersusun dari apa? Lugha Al-Arabiyah, harus tahu lugha Arabiyah. Makanya ada pembahasan al-kalam. Tarifu al-kalam lughatan al-lafdhu. Lafzu al-mawdu' li makna al-lafz. Apa sih lafz artinya? Lafaz itu tamra, ay lafadun nawah minat tamr. Lafzu artinya dia secara bahasa itu ikhraj, mengeluarkan sesuatu. Sebagaimana katakan lafadun nawah minat tamr. Apa artinya itu? Al-lafdu lafad itu artinya adalah ikhraj, mengeluarkan. Oh, orang itu melafadzkan sesuatu berarti mengeluarkan suara. Ya? Menjadi bahasa kita. Dia melafadzkan apa? Mengeluarkan suara. Secara asli apa namanya? Al-lafdu adalah ikhraj, mengeluarkan. Maka dikatakan lafadun nawah minat tamr. Apa artinya Ustaz? Enggak tahu? Bagaimana anta Syekh Nahwu? Anta Abdurrahman? Lafadun nawah minat tamr. Untuk menunjukkan bahwa lafad itu maknanya ikhraj. Apa artinya Bayub? Begitu kan antum ini udah pada ngajar enggak tahu secara lugha.
Al-lafdhu itu ikhraj. Lafadun nawah minat tamar. Saya mengeluarkan biji dari buah kurma. Artinya itu. Hah? Tahu nawah? Biji. Lafadun nawah minat tamar. Saya mengeluarkan biji dari buah kurma. Makanya lafad itu adalah ikhraj. Al-lafdhu al-mawdu' li makna. Lafad al-kalam. Kalam itu adalah lafad al-mawdu' li makna. Lafad ucapan, ya kan? Ucapan keluar apa masuk? Kan? Betul. Itu. Saya sudah mendengar ucapan kamu yang keluar dari dari sana. Enggak ada saya mendengar ucapan masuk ke dalam. Makanya dikatakan itu sebenarnya berkaitan. Sampai menjadi bahasa kita sudah dilafadzkan akadnya, sudah dilafadzkan dalam akad, masih sudah diucapkan, ya kan? Sudah keluar apa? Ucapan, omongan di dalam akad. Itu misalnya. Contoh, baik bang. Al-mawdu' li makna. Sehingga lafaz al-mawdu' yang dijadikan untuk menunjukkan suatu makna. Itu namanya kalam. Ini secara bahasa. Seperti kata-kata laif. Ini kalam. Lafaz menunjukkan untuk makna. Apa laif? Betul ini? Singa? Laif yadullu li al-hayawan muftarish. Hayawan muftaris. Hewan yang dia apa namanya? Galak apa? Apa? Buas. Di Indonesia lupa. Contoh misalkan asad. Ini kalam. Seperti kata-kata dabah. Ini nanti ada maksud apa dabah itu? Nah, ini. Sehingga lafzul mawdu' li makna. Lafaz yang dijadikan dibuat untuk menunjukkan suatu makna. Itu namanya al-kalam. Wasilahan al-lafzul mufidu. Secara istilah al-lafzul al-mufid. Ini secara ringkas. Coba Hamam al-kalam yang di dalam al-ajrumiyah gimana? Al-lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Disingkat cuma al-lafzul mufid. Udah. Supaya ringkas, ya kan? Ya sama dengan tadi. Al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wada'. Ini sama dengan al-lafdhu apa? Al-mufid. Sama. Wasilahan al-lafdhu mufid. Al-lafdhu mufid. Al-lafdhu mufid. Al-lafdh ayakuna sautan, ya, mustamilan al-huruf hijaiyah. Ini juga sama. Lafdh. Kemudian dikatakan mufid karena murakkab. Ya bagaimana? Betul murakkab. Apa murakkab? Murakkab min kalimatain au aktsar. Ini. Kemudian kenapa disebut kalam? Karena bil wadi arabi. Nah itu sama aja. Dirinci ketemunya sama, ya kan? Walaupun disingkat dengan al-lafdhu al-mufidu. Al-lafdhul mufid sama dengan huwa al-kalam wa al-lafdhul murakkab al-mufid bil wadi. Sama. Mislu Allahu Rabbuna. Nah, coba ini siapa yang bisa mengi'rab? Rasul mana Rasul? Rasul. Allahu Rabbuna di sini dimasukkan kalam. Contoh suatu kalam adalah Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Coba di-i'rab Rasul. Fa'il marfu' alamat rafihi dhamma dhahirah. Ini teman-teman.
Lafzul jalal Allah adalah fa'il marfu'un. Alamat rafi'i dhamma. Baik. Nah. Rabbuna biasanya kalau habis fa'il apa maf'ulun? Ini. Ini rasih, rasih. Belum rasih dalam nahwu. Baik. Nah, labas bihi. Handalah. Nah, coba. Pokoknya orang belajar ilmu usul harus tahu kalam, ya, tahu lughah Arabiyah, harus belajar. Allahu Rabbuna di i'rab. Allah fil mudhari. Isim mudhari. Allah, lafaz Allah isim mudhari. Bukan fil mudhari ya, alhamdulillah. Yang terkenal kan fi'lun mudhari, bukan isim mudhari. Hah? Mabni. Lu kok tambah mabni lagi. Jadi apa yang kamu ingat pokoknya ucapkan aja. Ini menunjukkan handola itu dulu belajar ilmu nahwu. Karena tahu apa? Mudhari. Kalau enggak belajar enggak tahu. Isim tahu, ya. Fi'il tahu, ada mabni sampai tingkat mabni sudah tahu. Cuman kan penerapannya ya istilahnya enggak tahu ini, yang penting campur aja lah. Isim mudhari, yang mabni, yang mu'rab. Baik, labas. Berarti harus belajar ilmu nahwu lagi itulah, ya. Anta kalau belajar lagi Masya Allah, ya, buku sebentar aja kebuka langsung. Harus belajar. Ilmu usul harus belajar bahasa. Insya Allah belajar, banyak yang bisa ngajar sekarang, ya. Belajar lagi, penting. Coba ini siapa lah yang kira-kira meragukan Rabi'. Lafzul jalal Allah, jangan Allah mubtada khabar. Ta'aduban penting, beradab. Terus apa? Rabbuna, Rabbu marfu kan apa? Khabar. Fa'ilnya mana? Kok enggak ada fa'il gimana? Coba tanya Hamam, mana fa'ilnya Hamam? Enggak ada. Mubtada dan khabar. Kenapa disebut kalam? Bureh. Terus dari dua kata. Terus bilwad'i. Apa bilwad'i? Baik. Al-mufid. Mufid. Baik. Apa artinya mufid? Saya mendengar tidak menunggu kalam berikutnya. Baik, labas. Allahu Rabbuna. Muhammadun Nabiyuna. Coba di i'rab. Zaid. Zaid mana Zaid? Terus? Baik, habis. Ini pelajaran mudah, ini pelajaran sudah tutup mata kayak ini, ya. Enggak kemudian bingung dalam ilmu usul, bukan. Orang belajar ilmu usul sudah tahu semua. Wa qalu ma yata'alafu minhu kalam wa aqallu ma yata'alafu minhu kalamu ismani aw fi'lun wa ismun. Apa artinya sampai itu? Ukasa. Dua isim. Contoh, buatkan kalam dari dua isim. Zaidun, qaim, zaidun isim. Qaimun isim. Tandanya apa qaimun isim? Doma. Masa yaf'alu juga apa? Doma. Entah ini gimana?
Dah lu pindah lagi zaitun lagi. Zaitun udah zaitun qaim tadi. Itu aja dulu qaim. Kenapa, Pak? Isim apa tandanya? Nakiro. Kak saja lupa tadi. Kenapa ini? Coba bergeser tetangganya. Jangan-jangan ketularan. Nah, coba entar. Qaimun. Hah? Tanwin, tanda isim. Betul? Sahih, tanwin. Fi'lun wa ismun. Fi'lun wa ismun. Nah, coba entar siapa itu yang belum. Ubed coba. Buatkan kalam yang tersusun dari fi'il dan isim. Fi'il dulu baru isim. Hah? Ja'a. Mana yang fi'il? Ja'a fi'il. Fi'il apa? Fi'lun madhi. Ja'a Muhammadun. Muhammadun isim. Menjadi apa dalam jumlah di sini? Fa'il. Sahih. Nah, Ubaid belajar nahwu gitu. Misalul awal Muhammadun Rasulullah. Misalul awal, misal yang pertama. Misal yang pertama yang mana maksudnya untuk yang pertama? Nah, misal yang pertama maksudnya mana itu? Terus anta kok nggak ditanya tadi, nggak kelihatan kena air, nggak lihat. Mana? Misalul awal, misal yang pertama. Yang pertama yang mana? Al-Tadrul. Kok Muhammad Rasulullah belum dibaca kok Muhammad Rasulullah. Anta ini gimana? Anak tanya al-awal itu yang mana? Misalul awal dicontohkan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Yang awal itu yang mana? Wah, anta ini melamun ya? Coba turun Amir, anta. Contoh yang isim. Contoh yang isim mana? Misalul awal dimisalkan Muhammadur Rasulullah. Itu misal awal, misal yang mana? Anta Umar. Apa Mar? Ismani sahih. Wa kalau mayat alaf minu kalam ismani. Tersusun daripada dua isim. Muhammadun Rasulullah. Zaidun qaimun. Baiklah. Misalul tsani. Misalul tsani. Baca gimana itu? Dibaca gimana Ibrahim? Misalul tsani apa bacanya? Istaqama Muhammadun. Istaqama apa istaqama? Isim atau fi'lun? Fi'lun apa? Fi'lun madhi. Muhammadun fa'il marfu. Baik. In jaa Muhammadun. In jaa Muhammadun. Termasuk contoh yang mana? Yang awal apa tsani? In jaa Muhammadun. Termasuk contoh yang mana? Yang awal apa tsani? In jaa Muhammadun. Coba Ismail. Bukan contoh awal. Contoh yang kedua. Bukan awal, bukan kedua. Terus contoh mana? Yang ketiga. Kenapa? Belum mufid. Ghairu mufid. Jangan belum. Ghairu mufid. Biasakan ghairu mufid. Jangan belum mufid. Belum kok mufid. Ghairu. Diingat-ingat di otak, di bibir. Ghairu. Tapi ghairu mufid. Wahidul kalami kilmah. Wahidul kalami kilmah. Wa hiya lafzul mawdu' li ma'nan mufrad. Wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Wahidul kalami kilmah. Siapa maksudnya?
Hah? Saat sedikitnya kalam sedikitnya kalam satu. Fakhidul kalami kilmah. Entah Abdul Mustafa. Hah? Tayyib. Abdullah. Hah? Apa? Dasar kata-kata kalam kilmah. Wahidul kalami kilmah. Kilmah kalam mufradnya kalam adalah apa? Kilmah. Mufradnya kalam jamak, mufradnya apa? Kilmah. Kilmah wahiyah ya. Al-lafzul mawdu' li makna mufrad. Lafaz yang dibuat dijadikan untuk menunjukkan makna mufrad. Zaidun mufrad? Hah? Mufrad kan? Okay. Kalau Zaidan itu kalau jumlah. Jadi di sini jumlah ini mufrad. Baiklah. Wa ya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Labas. Ini pelajaran mudah yang tidak perlu berpikir sebenarnya. Tapi karena tidak bisa jadi berpikir. Pelajaran itu berpikir lagi gimana? Makanya orang belajar usul harus tahu ilmu lughah. Baiklah, subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.